Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum. Negara hukum itu apa sih? Nah, video ini juga menjadi salah satu tugas akhir dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Kalian tahu gak sih negara hukum itu apa? Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak penguasa atau individu. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan warga terikat pada hukum yang berlaku. Tujuannya untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Lalu ada prinsip-prinsip dasar dari konsep negara hukum. Yang pertama itu ada supremasi hukum atau supremacy of law. Prinsip supremasi ini hukum menekankan pada pemimpin tertinggi dalam suatu negara bukanlah manusia itu sendiri, melainkan konstitusinya. Yang kedua, ada persamaan dalam hukum atau equality before the law. Dalam prinsip ini, tiap-tiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Yang ketiga ada asas legalitas atau due process of law. Asas legalitas ini, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh petinggi terkait dalam bentuk tertulis. Yang keempat, ada pembatasan kekuasaan. Kekuasaan harus senantiasa dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan dari cabang-cabang yang bersifat check and balance dalam suatu kedudukan yang sederajat. Lalu, yang kelima, ada organ-organ eksekutif independen. Maksudnya, hal ini mengacu kepada independensi lembaga eksekutif. Independensi lembaga dianggap penting guna memberikan jaminan atas demokrasi karena dianggap fungsinya bisa disalahgunakan oleh pemerintah yang ada guna melenggangkan kekuasaannya. Yang keenam, ada peradilan bebas dan tidak memihak atau independent and impartial judiciary. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim terus senantiasa baik, jujur, dan terbuka dalam melakukan pemeriksaan terkait suatu perkara serta adil dalam menentukan suatu keputusan. Hakim tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pengaruh dari siapapun, baik itu orang-orang terdekatnya. Lalu yang ketujuh, ada peradilan tata usaha negara. Negara yang berlandaskan hukum harus senantiasa memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk dapat menggugat suatu keputusan pejabat administrasi negara serta dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat tersebut. Fungsi ini, suatu peradilan tata negara adalah sebagai upaya guna memperkuat sistem cek maupun sistem keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan yang mana disengaja untuk dipisahkan guna melakukan jaminan demokrasi. Yang ke-8 ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia senantiasa dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan bentuk penghormatan maupun segala perlindungan terkait hak-hak asasi manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, bersifat demokrasi. Suatu negara yang memiliki landasan hukum sudah sepatutnya harus mengembangkan negara yang demokratis. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan bernegara Indonesia dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia hingga ingin mencapai keadilan sosial. Lalu saya juga akan menjelaskan ciri-ciri negara hukum. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri negara hukum yaitu yang pertama, terdapat kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, suatu pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang amat efektif. Yang ketiga, adanya tuntunan atau senantiasa menuntut adanya pembagian kekuasaan. Dan yang keempat, Richard memiliki dasar yakni sebuah undang-undang dengan jaminan hak asasi manusia atau HAM. Ciri yang kedua ada menurut dari Friedrich Julius Stolp. Yang pertama, adanya pemerintah
yang didasarkan pada berbagai ketentuan maupun peraturan. Yang kedua, adanya peradilan administrasi di dalam suatu perselisihan yang terjadi. Dan yang ketiga, terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta adanya pembagian kekuasaan atau trias politika. Lalu, ciri yang ketiga ada menurut Evi Dicey. Yang pertama, adanya jaminan hak-hak orang di dalam undang-undang maupun peraturan peradilan yang ada. Yang kedua, adanya kedudukan yang sama di mata hukum, baik itu bagi kaum umum ataupun pejabat sekalipun. Dan yang terakhir, yang ketiga, terdapat supremasi hukum, yang dimana tidak dapat muncul kesewenang-wenangan hingga seseorang tersebut hanya bisa dihukum apabila tidak memenuhi hukum yang berlaku. Lalu, ada penerapan negara hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, dalam penerapan ini terdapat prinsip-prinsip yang tercermin dalam beberapa unsur penting. Unsur penting yang pertama ada supremasi hukum. Kalian tahu gak sih supremasi hukum itu apa? Nah, di dalam supremasi hukum itu, semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada hukum. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk pejabat negara sekalipun. Yang kedua, ada pembagian kekuasaan atau trias politika. Nah, pembagian kekuasaan itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Kekuasaan legislatif itu meliputi DPR dan DPD. Lalu, kekuasaan eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif meliputi MA dan MK. Nah, jadi ketiga kekuasaan lembaga ini mempunyai wewenang masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip yang ketiga ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat jaminan konstitusional terhadap HAM. Jadi, warga negara mempunyai hak-hak dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk oleh negara itu sendiri. Yang keempat ada kedaulatan rakyat. Kalian tahu gak sih, kedaulatan rakyat itu merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal-hal yang tercermin dalam kedaulatan rakyat itu kayak pelaksanaan pemilihan umum secara langsung presiden, wakil presiden, atau kepala daerah sebagai wujud dari demokrasi konstitusional. Yang kelima ada pemerintahan berdasarkan hukum atau asas legalitas. Di dalam prinsip ini, seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pemerintahan tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum yang sah. Yang keenam, yang terakhir, adanya peradilan administrasi. Di prinsip ini tersedia peradilan tata usaha negara di mana negara ini menjadi bukti adanya kontrol hukum terhadap tindakan administrasi pemerintah. Jadi, masyarakat seperti kita dapat menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau merugikan hak-hak kita. Nah, di Indonesia saat ini, tanpa kalian sadari dan tanpa kalian rasakan, banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Kasus-kasus yang tadi itu termasuk salah satu dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Di hari Kamis tanggal 25 Januari 2025 kemarin terdapat kasus mengenai siswa belajar di lantai Gegara Tunggak SPP. Ini kasusnya. Nah, dalam kasus ini diduga ada seorang guru yang menghukum siswa SD karena menunggak pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Guru tersebut memberikan hukuman kepada siswa tersebut untuk duduk di lantai selama pembelajaran. Anehnya, kenapa guru tersebut ikut campur dalam urusan administrasi seperti pembayaran SPP ini yang seharusnya bukan ranah guru tersebut. Diduga ternyata guru tersebut diberikan tekanan oleh pihak yayasan. Karena di kasus ini terdapat anggapan bahwa ternyata bukan tunggakan uang sekolah, tapi iuran tambahan karena sekolah itu merupakan sekolah swasta.
Ternyata hukuman tersebut merupakan hukuman inisiatif dari guru wali kelasnya. Di setiap kasus pasti ada solusi yang harus dilakukan. Solusi dari kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh. Solusi yang pertama, pihak sekolah seharusnya memisahkan peran guru dari urusan administrasi. Solusi yang kedua, seharusnya pihak yayasan sekolah perlu mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis dalam menyelesaikan masalah keuangan dengan orang tua siswa. Yang ketiga, pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan terhadap praktik manajemen sekolah swasta, khususnya yang menyangkut hak-hak anak tersebut. Solusi yang terakhir, guru dan staf sekolah seharusnya dibekali pelantikan etika dan pemahaman tentang hak anak, agar mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan menghargai martabat setiap siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.